Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Nabi Sulaiman atau dalam bahasa Ibrani sering disebut dengan Salomo. Dalam agama Yahudi, Salomo ini bukanlah seorang nabi, tapi seorang raja. Ya. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya ya, ada datanya, karena ini sejarah harus saya tampilkan sumbernya atau datanya ya. Saya tampilkan data dan sumbernya di sebelah sini, sebelah kiri ya. Raja Salomo adalah raja yang sangat arif dan bijaksana. Dalam agama Yahudi, beliau ini adalah raja yang sangat bijaksana dan sangat kaya raya. Namun, ada beberapa kesalahan daripada Raja Salomo yang jarang kita ketahui apa itu. Ternyata Raja Salomo ini pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apa itu? Berhala. Lah, kok bisa? Kok di agama lain nggak ada disebutkan berhala? Nah, itu dia menariknya. Nanti saya akan kupas tuntas ya, kenapa Raja Salomo ini berhala. Selain itu ya, dalam kitab suci agama Kristen, Raja Salomo ini sering disebut sebagai nabi ya, bukan sebagai raja. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Kenapa bisa ada cerita dalam berbagai versi? Bagaimana cerita yang sebenarnya? Menarik untuk kita bahas ya. Karena ini adalah sejarah, saya akan bacakan juga sumbernya. Karena di video sebelumnya banyak yang ngomelin saya, sumbernya dari mana? Kamu ngambil dari mana sumbernya? Padahal saya tampilkan di sebelah kiri ya. Jadi saya tahu bahwa ya warga Konoha itu sangat malas yang namanya membaca. Jadi saya akan bacakan sumbernya ya. Sebelum saya lanjut bagaimana ceritanya. Raja Salomo ini berhala, kok di agama Kristen disebut dengan nabi, padahal di agama Yahudi nggak disebut dengan nabi, cuman raja doang. Jadi saya mengambil sumber yang pertama itu dari Alkitab 1, Raja-Raja 1 ayat 11 ya. Yang kedua dari Talmud ya. Saya ngambil dari Talmud Trakat Sanhedrin 20b sampai 21a ya. Yang ketiga Midrasah ya. Bereshit Rabbah 3 ya. Rabbah 38 lebih tepatnya. Selain itu ya, sejarah Yahudi oleh Paul Johnson ya. Kisah-kisah dalam Alkitab dan Talmud oleh Rabbi Joseph Teluskin. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Saya sudah bacakan sumbernya ya. Takut nanti saya diomelin ya. Dalam agama Yahudi, Raja Salomo adalah raja yang sangat-sangat penting perannya. Jadi Raja Salomo ini adalah semacam sentral ya. Posisinya itu sangat penting ya. Raja Salomo itu berasal dari putra Raja Daud dan Batseba. Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Bagaimana pernikahan Raja Daud dengan Batseba. Ya, walaupun pernikahannya agak nyeleneh ya. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Karena pernikahan ini berasal daripada pernikahan ya seperti pernikahan perselingkuhan lah. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas lengkap ini ya, perselingkuhan Raja Daud dengan Batseba. Bagaimana Raja Daud itu tidak bisa menahan hawa nafsu ya ketika melihat Batseba itu sedang lagi ya begitulah, lagi mandi ya. Jadi ceritanya Raja Daud ini sedang ngintip ya begitulah ya, tapi saya nggak bisa ceritakan lebih lengkap di sini ya karena nanti banned sama YouTube ya. Silahkan cek di video saya sebelumnya ya. Jadi Raja Salomo ini adalah anak daripada Raja Daud, lahir dari perselingkuhan antara Raja Daud dengan Batseba. Raja Salomo naik tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 970 sebelum Masehi ya. Kisah Raja Salomo dalam agama Yahudi dikenal sebagai raja yang bijaksana ya. Salah satu kebijaksanaan adalah ketika dia memutuskan siapa ibu kandung dari seorang bayi ya. Mungkin antara sahabat yang TV sudah sering ya nonton atau mendengar kisah-kisah ada dua orang ibu yang lagi gelut memperebutkan anak ya. Konon katanya anaknya tertukar dan Raja Salomo saat itu sangat arif dan bijaksana mengambil keputusan di mana kedua ibu ini berebut, ini anak saya, ini ada dua bayi nih ya, ketuker ya. Terus
di depan Raja Salomo. Beliau ini ya, ibu, namanya juga ibu-ibu kan ribut ya, berebut anak. Itu anak saya. Oh bukan, ini anak saya ya. Terus Raja Salomo mengatakan seperti ini, oke, silahkan taruh bayinya di depan saya, di depan meja saya. Lu ibu diam aja ya, kalian dua diam aja. Terus bayinya dipegang. Nah, bayangkan ini bayi ya, bayi pertama dipegang. Ini bayi siapa? Ibu yang satu lagi ngomong gini, oh itu bayi saya, itu bukan bayi dia curang, dia begini bla bla bla, dijelekin. Terus ibu yang satu lagi ngomong, enggak, itu bayi saya, Raja, itu bayi saya, mohon kembalikan bayi saya. Lalu Raja Salomo ngambil pedang ya, tuh pedang yang sangat panjang, dan bayi ini ditenteng seperti ini, lalu mau dibelah 20 cm ya, 2 cm dari kepala bayi itu. Pedangnya berhenti gini karena salah satu ibu yang tadi yang gelut itu berteriak, tidak Raja, mohon lepaskan bayi itu. Ya, saya berbohong, itu bukan bayi saya, berikanlah kepada ibu yang satu lagi, katanya. Lalu Raja Salomo berpikir, kalau seorang ibu itu ya, kalau itu benar-benar bayi seorang ibu yang B, ya, katakanlah B ya, yang tadi itu A itu ya, maka dia tidak mungkin akan merelakan bayinya meninggal. Lalu Raja Salomo dengan bijaksananya memberikan bayi itu ke ibu A tadi. Kenapa? Karena tidak ada satupun seorang ibu yang mau bayinya mati. Dan itulah kebijaksanaan daripada Raja Salomo. Itu yang dicatat oleh agama Yahudi ya. Itulah alasannya kenapa Raja Salomo itu disebut dengan raja yang paling bijaksana ya. Dan benar saja bayi itu adalah bayi daripada ibu A, bukan bayi ibu B yang tadi yang cerewet itu. Nah, semenjak saat itu semakin hari kerajaan Salomo itu semakin berkembang, semakin pesat, dan semakin banyak pengikutnya. Semakin bertambah hartanya, melimpah ya. Konon katanya salah satu orang terkaya yang paling kaya di dunia itu adalah Raja Salomo. Namun ketika Raja Salomo sudah banyak harta ya, banyak selir juga, konon katanya Raja Salomo ini punya banyak selir, punya banyak istri ya, mirip seperti bapaknya Raja Daud. Raja Daud juga sebenarnya punya banyak istri kok ya, dalam kitab agama Yahudi ya. Jadi saya cuma bahas dalam kitab agama Yahudi dan agama Kristen ya, tidak bahas dari kitab agama lainnya ya, nanti repot nanti urusannya. Karena kenapa saya bahas dari agama Yahudi? Karena apa? Karena agama Yahudi ini sudah ada ya, sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi ya, bukan setelah Masehi. Kalau Kristen itu kan sudah ada agama Yahudi 2000 tahun dulu baru lahir agama Kristen. Tapi agama Kristen kan sering ngomong gini, agama Kristen kan nggak nyontek kitab sucinya terhadap agama Yahudi, karena Yesus itu kan orang Yahudi juga. Ya sah-sah aja kalau ngomong seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan itu, yang duluan itu agama Yahudi baru agama Kristen ya. Sah-sah aja kalau misalnya mengatakan bahwa tidak nyontek, ya sah-sah aja. Yang jelas perjanjian lama dengan Torah itu plak ketip plak ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang mengatakan, ada yang bikin usaha nih, usaha A, terus nanti 2000 tahun lagi ada usaha B. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kita nggak nyontek, tapi usaha namanya itu mirip-mirip ya, ya simpulkan sendiri siapa yang nyontek siapa enggak ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Sah-sah aja kalau agama Kristen mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak menyontek perjanjian lama daripada agama Yahudi, nggak jadi masalah. It's okay. Namun ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam agama Yahudi ya. Ini saya fokus bahas agama Yahudi ya. Nanti kita bahas agama Kristen ya. Apa itu? Agama Yahudi itu semakin, mohon maaf ya, semakin saknean, semakin banyak istrinya,
semakin banyak gundit-gunditnya, semakin banyak selirnya. Dan Tuhan pun semakin marah terhadap Raja Salomo. Tidak hanya itu, tidak berhenti di situ. Raja Salomo juga menyembah berhala, ya, menyembah dewa-dewi asing seperti Astoret, Malikom, dan Kosmos. Ini pengaruh daripada istri-istrinya, tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8. Jadi dia dipengaruhi oleh istrinya, dipengaruhi oleh wanita. Emang dari dulu ya, mulai dari Nabi Adam ya, wanita itu adalah godaan yang sangat susah ditolak. Ya, Raja Daud juga seperti itu, susah menolak godaan daripada wanita. Ya, banyak kerajaan yang hancur itu karena wanita. Jadi, wahai para pria yang nonton video ini, waspadalah terhadap wanita. Ya, terkecuali saya sendiri. Saya juga kadang-kadang ini juga bisa hilaf juga. Lalu Raja Salomo membangun kuil untuk berhala. Salomo membangun kuil untuk dewa-dewa asing di Yerusalem. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 7 sampai 8. Wow. Raja Salomo mengabaikan perintah Allah. Salomo melanggar perintah Allah untuk tidak menikahi wanita asing. Wow. Dan Tuhan pun saat itu marah besar terhadap Raja Salomo. Raja Salomo, kenapa kamu meninggalkan apa yang saya perintahkan kepadamu? Kamu semakin tidak terkontrol. Nafsunya semakin tidak terkontrol. Kamu semakin saknean dan kamu diperdaya oleh wanita-wanita sialan itu. Kamu sudah menyembah berhala. Raja Salomo itu membagi kerajaan. Salomo membagi kerajaan menjadi 12 wilayah dan menunjuk gubernur untuk masing-masing wilayah. Seperti provinsi lah ya. Kalau di Konoha itu provinsi A, provinsi B. Jadi dibagi-bagi semuanya kerajaan-kerajaannya. Selain itu, ia meningkatkan pajak juga. Salomo meningkatkan pajak untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang menyebabkan ketidakpastian di kalangan rakyat. Ya mangkrak lah ya. Kalau di Konoha itu ibaratnya minjem duit lah dari luar negeri ya. Minjem duit dari luar negeri, terus bikin bangunan-bangunan yang mangkrak. Ya, bangun jalan ini, jalan itu. Pokoknya bangunan-bangunan yang tidak terlalu diperlukan. Selain itu, menggunakan tenaga kerja paksa. Salomo menggunakan tenaga paksa untuk membangun proyek-proyek pembangunan yang menyebabkan ketidakpastian di kalangan rakyat. Ya, dan ketidakpuasan. Rakyat juga makin marah. Ini raja kok ngebangun mulu sih? Ngebangun terus, ngutang lagi. Ya, ngebangun itu, ngebangun ini. Ya, jadi itu yang menimbulkan kemarahan daripada rakyat saat itu. Karena keteloderan daripada Raja Salomo ini, karena kesalahan daripada Raja Salomo ini, maka ada konsekuensi yang diterima oleh Raja Salomo, yaitu kerajaan terbagi-bagi setelah kematian Salomo. Kerajaan terbagi menjadi 2 kerajaan, Yehuda dan kerajaan Israel. Ya, jadi ini tertulis di kitab 1 Raja-Raja ya. Selain itu, kehilangan kekuasaan ya. Salomo kehilangan kekuasaan atas besar kerajaan karena kesalahannya. Karena sudah terbagi-bagi ya. Jadi provinsi-provinsi sudah mendeklarasikan dirinya itu untuk pisah lah ya. Sudah semacam pengen menjadi raja-raja kecil di tiap provinsi-provinsi. Kemudian penghukuman Allah ya. Allah menghukum Salomo karena kesalahan dengan mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkannya. Jadi karena Tuhan masih sayang terhadap Raja Salomo, Tuhan mengirimkan nabi-nabi ya melalui utusan-utusannya terhadap Raja Salomo biar Raja Salomo bertobat. Namun ada perbedaan yang signifikan ya. Kisah Raja Salomo dengan Raja Salomo yang ada di agama Kristen ya. Agama Kristen ya sering disebut Raja Salomo, tapi agama Kristen itu lebih mengatakan bahwa Raja Salomo adalah sebagai nabi, bukan raja ya. Ada perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan yang utama ya, penafsiran dan detail yang sangat berbeda ya. Yahudi menekankan aspek historis dan politik ya. Kristen ya menekankan aspek teologis dan mesianis. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan antara politik dengan mesianis. Selain itu, dalam agama Kristen juga menganggap bahwa Raja Salomo ini adalah nenek moyang daripada Yesus Kristus ya. Tapi agama Yahudi itu enggak.
menganggap bahwa Raja Salomo ini adalah nenek moyang daripada Yesus Kristus. Nggak menganggap, karena agama Yahudi kan sebenarnya nggak meridhoi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kemudian ada perbedaan yang lebih detail misalnya antara agama Yahudi dengan agama Kristen. Apa itu? Pembangunan Baitul Maqdis ya. Terus kesalahan-kesalahan Salomo ya. Di agama Kristen itu tidak terlalu dituliskan secara spesifik apa itu kesalahan daripada Raja Salomo ya. Kemudian kematian Raja Salomo ya tidak dituliskan secara eksplisit ya di agama Kristen. Kemudian peran dalam Perjanjian Baru, Kristen menekankan peran Sulaiman atau Raja Salomo sebagai nenek moyang Yesus, sedangkan Yahudi tidak menyebutkan hal ini. Kemudian kitab Kidung Agung ya, Kristen menganggap kitab ini sebagai bagian dari Alkitab, sedangkan Yahudi menganggap hanya sebagai kisah puisi cinta ya, atau kitab puisi cinta. Wow, ternyata ada semacam puisi cinta juga ya dalam agama Yahudi ini. Dalam agama Kristen ya, Raja Salomo itu sebagai nabi. Yahudi tidak secara eksplisit menyebut Salomo sebagai nabi, sedangkan Kristen menganggapnya sebagai nabi dan raja. Wow. Kalau misalnya ada sahabat yang nonton video di beragama Kristen, sumbernya dari mana? Yang pertama itu Alkitab ya, 1 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, dan Matius ya. Taurat juga ada 1 Raja-Raja, terus sejarah Yahudi ya, boleh dibaca ya. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat signifikan antara agama Yahudi dengan agama Kristen. Walaupun agama Yahudi dan agama Kristen itu sangat dekat, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Lalu bagaimana dengan agama mayoritas di Konoha? Ini yang jadi pertanyaan saya. Kalau misalnya ada kisah Raja Salomo di agama mayoritas di Konoha, kenapa agama mayoritas di Konoha itu tidak menyebut dirinya itu agama Abrahamik atau agama Samawi? Kenapa? Mungkin dan sahabat yang video ini bisa menjawab ya, bantu jawab saya. Kenapa agama mayoritas di Konoha itu tidak menganggap bahwa Raja Salomo atau Nabi Sulaiman itu bagian daripada agama Abrahamik atau agama Samawi? Ya, biasanya kan agama mayoritas di Konoha itu kan biasanya berpikir bahwa mereka itu bukan bagian daripada agama Samawi atau agama Abrahamik, enggak, beda. Lalu berdasarkan data dan fakta ini, fakta sejarah, fakta historis, apakah ini layak disebut tidak bagian daripada agama Samawi atau agama Abrahamik? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Saya hanya memantik untuk diskusi. Jadi kedepannya saya akan bahas tentang dongeng-dongeng dalam agama Yahudi yang dimasukkan dalam kitab suci ya, terutama kitab suci agama Samawi. Saya akan lebih fokus dan lebih detail akan membahas dongeng-dongeng dalam agama Yahudi ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoa, salam rasional.